berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami puji nama-Mu Tuhan, karena Engkau selalu menyertai kami. Pada hari ini kami hendak bersekutu dengan-Mu melalui firman-Mu. Berfirmanlah dan ajarlah kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu melakukan seluruh firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai dengan 35, demikian bunyinya. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, tema untuk minggu kita hari ini yaitu kasih sebagai perintah baru. Ada 4 hal yang perlu kita renungkan melalui firman Tuhan pada minggu ini. Yang pertama, membangun serta membentuk pola pikir yang benar. Sebelum Yesus menyelesaikan tugas panggilannya untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan yang diamanahkan Allah Bapa kepadanya, yaitu untuk menyelamatkan dunia dari kuasa dosa dan maut. Terlebih dahulu, dia membangun serta membentuk pola pikir para muridnya agar tumbuh menjadi teladan di dalam setiap pelayanannya dan memiliki daya nyata dan energi yang dihasilkan melalui hubungan yang saling mengasihi. Tuhan Yesus mengharapkan agar para murid menyadari betapa pentingnya kerjasama yang solid dalam tim, di mana mereka akan ditugaskan sebagai duta Kristus untuk memberitakan firman Tuhan ke dunia ini. Mereka satu sama yang lainnya harus bisa saling menguatkan, memotivasi, sehingga kinerja dapat semakin baik. Dan semuanya itu akan tercapai jika mereka selalu hidup di dalam kasih Kristus. Saudara-saudara, para murid juga harus menyadari bahwa mereka memiliki kekurangan atau kelemahan yang berbeda-beda. Juga mereka memiliki keunggulan atau kelebihan yang berbeda-beda. Karena itu, mereka harus saling bekerja sama agar tercapai tujuan yang diinginkan dan pengikat yang kokoh yang diberikan Yesus kepada mereka, yaitu kasih yang daripada Yesus dan mengatasi seluruh keberagaman, kelemahan, kelebihan mereka, yaitu jika mereka hidup di dalam kasih, maka semuanya akan dapat teratasi. Yang kedua, kesetiaan membuahkan atau berbuahkan kehormatan. Di antara seluruh tanggung jawab, baik yang tampak maupun yang dilakukan oleh hati, yang paling utama dan paling mulia adalah bila mereka hidup di dalam iman, serta setia menuruti dan mentaati perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Yesus telah menunjukkan keteladanan dengan menjalani
serta melakukan dengan setia seluruh pekerjaan yang diberikan Allah Bapa kepadanya. Walau sangat berat tugas dan tanggung jawabnya, namun secara sempurna Yesus menyelesaikan seluruh pekerjaannya tanpa menghiraukan derita yang akan dialaminya, yaitu harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Tujuan utama pekerjaannya adalah supaya Allah dipermuliakan di dalam seluruh pekerjaannya, dan upah atas tanggung jawab yang Yesus lakukan atas kesetiaan Yesus terhadap seluruh pekerjaannya, yaitu Yesus dipermuliakan. Dalam kitab Filipi 2 ayat 9 sampai 11 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Di depan muridnya, Yesus berkata bahwa anak manusia akan dipermuliakan dan di dalam dirinya juga Allah dipermuliakan. Hal ini menunjukkan kesatuan Allah Bapa dengan Yesus yang harus diketahui dan diimani para murid, juga seluruh orang-orang percaya yang percaya kepada Yesus. Karena itu saudara-saudara, sebagai pengikut Kristus, kita juga diberikan tanggung jawab untuk memberitakan kabar baik ke seluruh dunia ini. Karena itu, jadikan Yesus menjadi teladan di dalam seluruh aktivitas kehidupanmu. Jadikan Yesus sebagai teladan dalam seluruh pekerjaanmu, dalam kehidupanmu, di dalam mengemban tanggung jawabmu. Mudah sekali saudara-saudara bagi kita, bagi manusia untuk menghindari tanggung jawab. Tetapi kita tidak bisa menghindari konsekuensi ketika menghindar dari tanggung jawab. Karena itu, laksanakanlah semua tugas panggilanmu dengan penuh kesetiaan. Jangan menjadi murid Kristus yang gagal mengemban amanah yang Tuhan berikan. Jangan selalu mencari-cari alasan di dalam kehidupanmu, sebab 99% dari semua kegagalan manusia berasal dari orang-orang yang memiliki kebiasaan membuat atau mencari-cari alasan. Lakukan dengan setia perintah Tuhan Yesus di dalam kehidupanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. 2 Tesalonika 1 ayat 12. Yang ketiga saudara-saudara, peran kasih dalam kehidupan manusia. Peran kasih sangat sentral dalam kehidupan manusia, sebab tanpa kasih dunia akan hancur lebur dengan berbagai macam permusuhan dan ketidakadilan. Kasih pada hakikatnya adalah ketulusan hati memberikan perhatian dan kepedulian kepada orang lain. Dan itu juga yang dikatakan firman Tuhan melalui epistel pada hari ini. Kasih itu saudara-saudara adalah anugerah Tuhan yang paling indah. Dan kita sebagai orang beriman haruslah menjaga kasih itu. Dan kita harus mampu mempersembahkan kasih Tuhan yang sudah dianugerahkan kepada kita melalui perbuatan nyata, melalui seluruh aktivitas kehidupan. Di dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 10 dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita
dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Yang terpenting dan harus kita ingat dan kita lakukan adalah Yesus di dalam kasih-Nya telah memilih kita untuk menjadi saluran kasih-Nya kepada seluruh dunia ini, pada orang-orang yang belum mengikut Yesus di dalam kehidupannya. Maka marilah kita semuanya, saudara-saudara, membuahkan kasih itu di dalam kehidupan, karena kita telah diperintahkan melalui firman Tuhan hari ini supaya kita saling mengasihi. Yang terakhir, saudara-saudara, berbuah di dalam kasih dan kesetiaan. Kasih tidak terlepas dari kesetiaan. Bila kesehatan adalah pemberian yang sangat baik, maka kesetiaan adalah buah kasih yang terbaik. Batu pondasi untuk kasih dan kesetiaan adalah iman, kejujuran, karakter yang baik, serta integritas. Bila dalam dunia usaha, kata yang berlaku yang sering kita dengar adalah efektif, efisien, dan produktif. Tapi dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman, yang menjadi sentralnya, yang menjadi pusat adalah hidup dalam kasih, yaitu kasih yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Semuanya itu, saudara, akan nampak indah bagai permata yang paling indah bila kita bertumbuh di dalam kasih yang sejati yang telah dianugerahkan Yesus Kristus kepada kita. Maka jadikan kehormatan itu, jadikan kasih itu sebagai kepribadian. Bila kasih sudah menjadi kepribadian kita, maka seluruh pekerjaan kita, seluruh kehidupan kita akan membuahkan buah yang sangat manis kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, jika kebiasaan buruk yang mengalahkan kita, maka kita akan menjauh dari Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu bentuklah dirimu dalam kebiasaan kasih, kemudian kasih itu akan membentuk karaktermu. Dan kalahkanlah kebiasaan buruk bila tak ingin kebiasaan buruk itu akan mengalahkanmu. Jadilah setia di dalam kasih, sebab hidup dalam kasih adalah perintah Tuhan Yesus yang harus kita turuti, yang harus kita taati sebagai orang beriman. Minggu ini kita diperintahkan kasih adalah perintah yang baru bagi orang-orang percaya, bagi pengikut Kristus. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita dan Roh-Nya yang kudus mengajar kita supaya kita mampu hidup dalam kasih dan membuahkan kasih itu di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena Tuhan pada hari ini telah menyapa kami melalui firman-Mu supaya kami hidup dalam kasih, supaya kami di dalam seluruh aktivitas kami tetap bersekutu dalam firman-Mu dan hidup dalam damai sejahtera. Bila kasih yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami laksanakan, kami turuti dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hari ini tak lupa kami membawakan dalam doa kami anggota jemaat-Mu. Bila ada yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan mereka Tuhan. Demikian juga para saudara-saudara kami yang belum bisa mengikuti ibadah kebaktian minggu di gereja oleh karena pandemi virus corona. Kami percaya bahwa semuanya itu akan berlalu melalui kasih setia-Mu yang akan Tuhan berikan melindungi semua manusia, melindungi orang-orang beriman. Ya Tuhan,
sertailah kami selalu dalam setiap kehidupan kami. Jadikan kami anak-anak murid-murid-Mu yang mampu membuahkan kasih itu dalam seluruh kehidupan kami. Terpuji dan nama Tuhan hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.